pemirsa, baru saja telah dilaksanakan ataupun telah digelar sidang pembacaan putusan dari PHPU Pilpres 2024, yang mana dalam kesimpulannya ini Mahkamah Konstitusi menolak hasil gugatan ataupun permohonan dari kubu 01 dan juga kubu 03. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Yuri Kemal selaku anggota dari tim pembela hukum Prabowo Gibran. Selamat sore, Mas Yuri. Selamat sore juga, Mbak. Mas Yuri, tadi kan kita juga sudah lihat jalannya proses persidangan di mana Mahkamah Konstitusi juga ini sudah menolak seluruh dalil permohonan baik dari kubu 01 dan juga kubu 03. Ini tanggapan dari kubu 02 sendiri ini bagaimana nih, Mas? Ya, pertama-tama kita mengucapkan puji serta syukur bahwa memang putusan ini dilakukan penolakan seluruhnya. Artinya bahwa memang putusan ini bersifat final dan mengikat. Hal ini juga memang sebetulnya memberikan suatu penegasan bahwa memang telah selesai yang namanya perkara, perdebatan, argumen, dalil maupun dugaan-dugaan terkait dengan perselisihan PHPU Pilpres di 2024-2029 ini. Tentunya kita melihat bahwa tindak lanjut dari putusan MK ini adalah untuk melantik daripada Prabowo dan Mas Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden di bulan Oktober nantinya. Kami berharap bahwa memang putusan ini juga menghindari dan mengakhiri segala polemik yang ada, baik di media maupun perdebatan-perdebatan. Tentunya kita lihat juga di dalam bodi putusan kita melihat adanya suatu dissenting opinion yang memang pada prinsipnya kami menghargai, dan inilah suatu bentuk daripada independensi kekuasaan kehakiman di mana setiap anggota daripada majelis hakim itu mempunyai pendapat dan argumentasinya sendiri mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Dan daripada itu, dari total 5 hakim Mahkamah Konstitusi telah menyatakan untuk menolak seluruh permohonan daripada pemohon. 3 daripadanya tentu telah kita mendengar bersama bahwa mereka akan memberikan pertimbangan, melakukan beberapa pemungutan suara ulang di beberapa daerah-daerah di Republik Indonesia. Tentunya hal ini akan menjadi suatu perdebatan yang dalam sifat akademis, bukan melalui perdebatan apakah sebetulnya putusan MK ini masih berlaku, masih bisa dilanjutkan atau tidak. Tentu kita tahulah bahwa memang proses ini sudah selesai, perdebatan akademis itu biarlah menjadi suatu pembangunan hukum untuk kita pemilu ke depannya. Mas, tadi dalam persidangan kita juga mendengar bahwa majelis hakim ini menyebutkan kalau misalkan bansos ataupun dugaan-dugaan kecurangan yang selalu diajukan baik kubu 01 dan juga 03 ini tidak terbukti. Ini kalau dari 02 sendiri bagaimana melihatnya? Ya, memang sebetulnya sih tidak ada korelasi yang mempunyai hubungan kausalitas di mana memang bansos itu mempengaruhi orang atau memaksa orang atau paling tidak menggugah orang untuk memilih pasangan 02. Itu juga terbukti juga dari dalil-dalil yang diargumentasikan baik oleh para pemberi keterangan menteri, termasuk juga saksi-saksi yang kita hadirkan dari DPR RI, termasuk juga dari saksi ahli yang memang secara statistik dia itu menggambarkan tidak ada korelasi langsung antara bansos dengan pemilihan kepada 02. Dan harus kita lihat juga, bansos itu kan bagian daripada perlinsos. Berbeda juga dengan money politik, di mana money politik itu juga membuat atau memaksa orang sehingga suatu ada bentuk paksaan. Namun ketika bansos, dia itu adalah entitled. Rakyat Indonesia itu merasa berhak terhadap bansos itu. Jadi apapun kepentingan politik di dalamnya, bansos itu seharusnya tidak mempengaruhi. Mau ada pemilu, tidak ada pemilu, bansos itu merupakan bagian daripada program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Gitu, Mbak. Mas, untuk langkah selanjutnya nih dari pihak 02 kan Mahkamah Konstitusi juga sudah menolak seluruh permohonan kubu 01 dan juga kubu 03 dan juga menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden terpilih dan juga wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Langkah dari 02 sendiri untuk ke depan seperti apa? Tentunya kalau misalnya ditanya langkah dari 02, kami kembalikan kepada prinsipal kami. Kami ini selaku tim kuasa hukum itu kan bekerja berdasarkan surat kuasa. Artinya dengan adanya suatu pembacaan putusan maka berakhir pula lah bahwa memang tugas dan memang tanggung jawab kami terhadap perkara ini di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya mungkin ada agenda politis seperti apa, kami kembalikan kepada partai koalisi, kami kembalikan juga kepada tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Oke, Mas, terkait 3 hakim yang tadi mengajukan dissenting opinion, dari kubu 02 sendiri menanggapinya ataupun melihatnya seperti apa? Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa memang kami menghargai dan menghormati setiap amar pertimbangan daripada majelis hakim. Baik itu yang memang setuju secara bulat 5 hakim itu menolak seluruh permohonan, baik pun yang 3 majelis hakim yang mulia untuk memberikan dissenting opinion. Kami melihat bahwa memang itu adalah suatu bentuk independensi terhadap kekuasaan kehakiman.
apapun pertimbangannya, kita melihat bahwa putusan MK ini merupakan suatu koreksi-koreksi atau perbaikan. Dan sehingga di dalam pertimbangan-pertimbangan itu bisa menjadi pembangunan hukum nasional bagaimana pelaksanaan pemilu di 2029 ataupun ke depannya nanti akan dilakukan. Perbaikan-perbaikan kita juga melihat Undang-Undang Pemilu 2017 ini sudah 2 kali digunakan sebagai basis penyelenggaraan pemilu, baik di 2019 maupun di 2024. Pastinya ada suatu hal-hal baru di mana suatu undang-undang pemilu itu tidak bisa mengakomodasi adanya update ataupun hal-hal baru selama penyelenggaraan pemilu khususnya di 2024 ini. Bisa jadi juga kita melihat dissenting opinion ini dalam rangka pembangunan hukum nasional dan memperkaya substansi daripada bagaimana undang-undang pemilu nanti diundangkan lebih lanjut untuk pemilu 2029 nantinya. Oke, baik. Terima kasih Mas Yuri atas waktunya untuk berdiskusi bersama kami. Nah, seperti itulah tadi wawancara kami dengan Yuri Kemal, ini selaku anggota dari tim pembela hukum Prabowo Gibran yang menyatakan bahwa memang Mahkamah Konstitusi ini secara sah ataupun menolak permohonan dan juga dalil-dalil yang diajukan baik dari kubu 01 dan juga kubu 03 terkait adanya kecurangan pada saat pemilihan presiden 2024 dan juga penyaluran bansos. Memang tadi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini juga menyatakan bahwa penyaluran bansos ataupun pendistribusian bansos ini memang sudah secara sah dilakukan dan memang sudah disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Kalau kita mengingat juga dari rangkaian sidang terkait dengan sengketa pemilihan umum 2024 ini, kita sudah tahu banyak keterangan yang disampaikan baik dari saksi, ahli ataupun yang dihadirkan dari pihak pemohon ataupun penggugat dan juga pihak terkait. Bahkan Majelis Hakim ini juga sampai menghadirkan 4 menteri dalam persidangan. Tentu banyak fakta-fakta yang terkuak dalam persidangan sejauh ini dan memang ini menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan tadi kita juga sudah mendengar bahwa bisa saya simpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi juga menolak seluruh permohonan yang diajukan baik dari kubu 01 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dan juga kubu 03 ini dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, di mana setelah Majelis Hakim ini membacakan pertimbangan terhadap dalil-dalil permohonannya. Dan artinya Prabowo Gibran ini menjadi presiden terpilih dan juga wakil presiden terpilih periode 2024-2029 secara sah menurut undang-undang. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Jakarta, dan juru kamera Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan.